Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi wa ta'amin amin wa khuzana khulad ta'lim min jami'il al-mahalli wa sisir al-suyuti semusina syafi'i syabtul khamis Al-Fatihah. Surat An-Nahl ayat yang ke-36 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ngutus sapa ingsun. Yaktu teman-teman ngutus sapa ingsun. Yaktu teman-teman ngutus sapa ingsun. Sapa walaqad fi kulli ummatin ing dalam saben-saben umat rasulan ing utusan. Berarti setiap umat itu ada rasulnya itu. Tapi rasul itu berhenti pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Wala nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Tidak ada nabi setelah Rasul. Khatamun Nabi. Terus umat setelah Nabi siapa mimpin? Yang mimpin Khalifatullah. Para Khulafaur Rasyidin. Gantinya Nabi siapa? Para sahabat. Utamanya Khulafaur Rasyidin. Maka Nabi memberi wasiat, alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Ikuti jalanku dan jalan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin ngasih petunjuk arahan, ya kita ngikuti. Jadi kita ngikutin Khulafaur Rasyidin itu yang ngikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diwakili oleh 4 sahabat. Ya. Kesabaran Nabi, kelembutan hati Nabi diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kanjeng Nabi pemberani, tidak takut kepada siapapun, keras dalam menumpas kemungkaran, kemaksiatan dan kejahatan. Siapa yang mewakili? Sayyidina Umar ibn Khattab. Kanjeng Nabi seorang yang kreatif, seorang yang bijaksana, ya, seorang yang yang sangat bijaksana. Itu Kanjeng Nabi diwakili oleh menantunya beliau yang bernama Sayyidina Utsman ibn Affan. Kanjeng Nabi seorang yang cerdas, yang hebat, ya. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Jadi kalau kita ngikuti Khulafaur Rasyidin, ya sudah tentu itu ngikuti Nabi itu. Nah, para sahabat 4 ini diwakili sahabat-sahabat yang lain. Ada Hudzaifah ibn Yaman, ada Tariq bin Ziyad, ada Sa'ad ibn Waqqas, ada Ja'far bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Ribuan sahabat yang mewakili para sahabat. Nah, terus umat setelah sahabat ini siapa yang mewakili? Yang mimpin siapa? Ya memang bukan Rasul, tapi sebagai pemimpin. Mereka juga meneruskan risalah baginda Nabi Muhammad. Siapa? Para murid-muridnya sahabat. Siapa? Para tabi'in. Para tabi'in siapa yang meneruskan pemimpin berikutnya? Para tabi'in. Siapa berikutnya? Ulama mutaqaddimin. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Berikutnya para murid-muridnya ada Imam Tirmidzi, ada Imam Nasa'i, ada Imam Ad-Darimi, ada Imam Ibn Hibban, ada Imam Abi Dawud dan lain sebagainya. Itu para, dan akan terus ada, setiap umat itu ada yang memimpin, walaupun secara eksplisit namanya bukan Rasul, karena Rasul sudah diutus oleh Rasulullah SAW. Seterusnya berganti nama dari Rasul menjadi Khulafaur Rasyidin, menjadi para tabi'in, menjadi tabi'in, kemudian ada imam-imam dan imam terus sampai sekarang.
qabaila syu'uban wa qabaila. Allah menjadikan berbangsa-bangsa, ya, ada bangsa Yunani, ada bangsa Asia, ada bangsa Assyria, ada bangsa Mesir, ya, ada bangsa Mongolia, ada bangsa Jawa, ada bangsa Madura, ya, itulah Allah Ta'ala. Nah, setiap itu semua pasti ada pemimpinnya. Pemimpinnya dipimpin orang-orang yang soleh. Apa pemimpin itu? Digunakan untuk apa? Karena ba'asna, kaya oleh itu sebuah kain sirafu ha'ulain dalam mengkormona ahli Mekah an ingyentoh aibi'an tegesi kelawan Arab yentoh nekotno tauhid utawa bertauhid sapa sira kabeh Allah ing Allah wahdahu ing esane Allah utawa suci Allah wajibane bulan padha ngedohi sapa sira kabeh at-tauhid ing pura-pura berhala. Jadi mulai sejak zaman Rasulullah sampai sekarang setiap pemimpin adalah mengarahkan kita untuk tidak menyembah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah berhala-berhala yang disembah selain Allah. Bisa berupa benda, bisa berupa gunung, ya, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa sungai, bulan, matahari. Itu adalah ausan. Apakah kelak rembulan yang dulu disembah oleh bangsa A, bangsa B dan sebagainya itu kelak dibagi dua tidak? Itu hal lain. Yang akan dibuat bahan bakar api bakar itu batu-batu atau benda-benda yang memang disembah, yang bukan bikinan Allah. Kami mungkin mengkaji sanging golongan mau golongan ini umatin man utawi ono wong hada kang nuduhake ing man sapa Allahu Allah fa amana monggo iman sapa man wa man iku setengah sanging man umatin man utawi ono wong haqqat kang tetep wajibat dan wajib alaihi melarat yang atas seman apa dalalatu sasar fi ilmillahi yang dalam naksani ilmini Allah falam yu'min menggarai man sopaman fasuri mengkalu maku sopa sirah kadaya kufara maka tahu wang kufar Mekah fil ardi yang dalam bumi fanghur mengkalu ningalana sopa sirah kaifa halikaya bukana ono apa akibatul mukadzibina bekasani pura-pura kang ngurihake kabeh rusulahum ing pura-pura utusane umatin minal halaki kang kerusakan. Ya, memang Allah ciptakan setiap orang yang diutus para rasul itu ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Apa? Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Mereka berimajinasi sendiri, akhirnya menyembah hewan, menyembah benda, menyembah sungai, menyembah gunung. Mereka diperingatkan, kamu jangan menyembah itu. Enggak, saya menyembah gunung karena hidup saya adalah gunung. Tuhan saya gunung. Gitu. Diperingatkan enggak mau. Tuhan itu, gunung itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dia tetap enggak percaya. Dia tetap menyembah gunung. Dia tetap menyembah berhala. Dia tetap menyembah api, dan sebagainya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, tapi di antara mereka ada yang dihancurkan dengan azab. Ya. Seperti orang-orang kafir Mekah, ketika mereka menghancurkan Nabi di perang Khandaq, mereka sudah membawa pasukan koalisi, ya, berjumlah puluhan ribu berkemah di luar kota Mekah. Dalam satu malam mereka hancur lebur, tidak ada satu tenda yang tersisa di situ perkemahan. Karena dihancurkan oleh angin puting beliung yang sangat dahsyat yang namanya pasukan Ahzab ini hancur. Allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Tapi ada juga yang enggak mau percaya.
Seperti orang-orang Mekah, ya, mereka nyembah berhala pagi, siang, sore, di pojok rumah, di depan rumah, di belakang rumah, di samping rumah, di atas rumah. Mereka ada yang mendapat hidayah, ada yang tidak. Ada yang sepele seperti Sayyidina Umar, ya, waktu masih menjadi orang jahiliyah, ya, sampai kurma dibentuk-bentuk menjadi berat, ya, sembah-sembah sampai dia lapar dimakan kurmanya. Tuhannya dimakan. Itulah orang-orang kafir maka waktu belum masuk Islam itu. Ada orang sahabat yang dulunya melihat ada berhalanya disembah-sembah, tiba-tiba hidungnya coplok, hidungnya patungnya coplok. Terus kemudian dia, ini saya ini orang gendeng. Masa saya nyembah berhala patung yang hidungnya coplok aja nggak bisa masang sendiri. Saya ini goblok ya. Akhirnya dia dapat hidayah. Dan hidayah Allah itu ada. Ada yang tetap mereka bersikeras tetap, maka mereka dihancurkan dengan perang Badar, dihancurkan dengan perang Badar Kubra, dan seterusnya. Ada yang dihancurkan seperti kaumnya Nabi Lut, ya, ada kaumnya Nabi Saleh dihancurkan, ya, seperti kaumnya Nabi Musa ditenggelamkan di laut, ya, dan seterusnya. Seperti kaumnya Nabi Syuaib dihujan dengan batu-batu api, ya, dan seterusnya. Itu kalau tidak mau percaya iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila arti yang dalam bumi panjur mongkan ingalkan buru mongkan ingalan sapa sira ngomong bani. Intahris lamun lebro sapa sira ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad ala utai mengatasi itu duwe. Itu duwe umat awsan. Itu duwe umat ini. Waqat adalah lan teman-teman nasaraki hum ing ummatin sapa Allah la takdiru ora kuasa sapa sirana dalika ing atas mengkon menhudaun. Maka tugas Nabi itu seperti yang dijelaskan ini. Wahal ala rasuli illa balawul mubin. Maka Nabi itu tugasnya, Rasul itu cuma ngasih tahu aja. Taat pada Allah lah, nanti kamu akan mendapatkan ridha Allah. Taatlah kepada Allah. Jangan kamu melawan Allah, dua kepada Allah, maka kamu akan masuk neraka. Itulah tugasnya apa? Tugasnya Rasulullah. Ya umat yang dengarkan itu. Mau percaya silakan, mau tidak ya silakan. Itulah tugas para Rasul. Jadi Rasul tidak bisa menunjukkan petunjuk kepada siapapun. Yang bisa menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada seorang perempuan jahat namanya Hindu. Itu meracun Kanjeng Nabi. Setelah berangkat, ditangkap, diborgol, dirantai, dia malah senyum-senyum. Kenapa kamu menaruh racun di seluruh makanan kami sehingga menyebabkan Nabi keracunan? Sahabat-sahabat lain pada meninggal. Ada yang baru menempelkan makan daging kambing itu di mulut dia mati. Dia ketawa-ketawa. Aku orang yang ingin mengetes apakah Muhammad itu Nabi. Kalau dia Nabi, tak racun pasti nggak mati. Sekarang aku sudah tahu Muhammad nggak mati. Maka sebelum kalian bunuh aku, biarkan aku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang yang karena kekejaman masuk Islam Hindu itu. Namanya Hindu. Perempuan kecil yang kejam meracun. Racunnya itu dahsyat. Bahkan rasa sakit racunnya itu di dalam riwayat diceritakan sampai Kanjeng Nabi ketika menjelang wafatnya itu masih merasakan perihnya racunnya itu. Aku masih merasakan perihnya racunnya Hindu yang masih tersisa di dalam tubuhku. Itu Kanjeng Nabi. Demi menerjemahkan Islam, petunjuk Islam, Rasulullah menahan rasa pedihnya racun sampai menjelang ajal beliau. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Harisun alaikum antum harisun alaikum bil
bina raufur rahim. Itulah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat adalah teman-teman masyarakat hum ing umatin la takdirat kuasa wa inna Allah mengusin Allah wilayah tiran bagi sebuah berpunyai kelawan mabni lil maf'ul mar maf'ul wa lil fa'il maf'ul membaca fa inna Allah la yahdi man yudada membaca fa inna Allah la yahdi menewang dulu kan kesasar sebaman man ewang yuri tukang ngarepake sebelah itu balau ing nasaraki wa malan orang buat ketika dengan menasir tautan ini ketika orang itu sudah dikendaki Allah sesat tidak ada satu pun manusia yang bisa menunjukkan walaupun anaknya kiai walaupun anaknya syekh walaupun anaknya habib, walaupun anaknya ustaz, walaupun anaknya sultan, walaupun anaknya presiden, kalau sudah dikehendaki Allah sesat, ya sesat. Tapi walaupun orang itu anaknya orang bajingan, orang pendusta, orang bangsat, orang yang durhaka, tapi kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala ditunjukkan jalan yang benar, bisa menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tinggal teruskan. Alhamdulillah bapak kita mbah kita buyut kita muslim. Tinggal teruskan kita melestarikan, menjaga petunjuk Allah dalam diri kita. Kita lahir cengar sudah diandani oleh Allah. Sudah oleh orang tua, diandani oleh orang tua di hayya 'alas shalah. Alhamdulillah matur mau kita lahir dalam keadaan ya coba kalau kamu rawat dikasih apa itu maka alhamdulillah kita ini lahir dalam keadaan muslim semoga sampai meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun sampai meninggal pula kita dalam keadaan iman yang tetap makanya tiap Jumat itu baca ya malam Jumat ya hari Jumat baca syair ilahi nastir firdaus ahla wala kualan narir jahimi wahai Allah saya tidak layak di surga tapi siapa yang membaca Sa'id bin Yastulir dikatakan oleh Syekh Ibrahim Asy-Syatta ya, pengarang kitab Maulid pengarang kitab I'anat Talibin, maka insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan imannya kuat, meninggal
husnul khatimah. Hari Jumat dibaca, malam Jumat dibaca ilailatul tulis. Itu saya itu Imam Syafi'i menangis. Imam Syafi'i itu dulu hidup di zamannya Abu Nawas itu. Dia Imam Syafi'i itu kan bilang, ulama sukanya banyol, guyon gitu, lucu-lucu gitu. Imam Syafi'i gak mau, waduh, nanti kalau mati aku gak mau nyolatin jenazahnya. Tapi Imam Abu Nawas itu balik. Dia bilang, pesan anaknya, nanti kalau aku mati, Imam Syafi'i. Walaupun waktu hidupnya Imam Syafi'i gak suka. Waktu matinya, nanti kalau aku mati, Imam Syafi'i yang ngafani aku, yang mandikan jenazahku. Imam Syafi'i dipanggil. Dia sempat menolak, enggak saya, jangan saya mandikan jenazahnya Imam Abu Nawas. Dipaksa-paksa, enggak, ini wasiatnya ayah, wahai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke rumahnya, pas waktu melepaskan bajunya, di dalam kantong bajunya Nabi ada tulisan itu, Ilahi lastulil firdausi a'la wala qawala nabil ini. Wahai Allah, sungguh kami ini penuh dosa, kayaknya nggak layak di surga. Itu baca, Imam Syafi'i sambil meneteskan air mata. Saya tahu Quran, tapi saya banyak berbenci. Astagfirullah, nulis Astagfirullah, itulah Imam saya. Ya Allah, saya banyak berbuat maksiat. Tahu kalau ghibah itu dilarang, masih melakukan. Tahu sum'ah itu dilarang, masih melakukan. Tahu ujub itu dosa, masih dia. Kayaknya tahu sombong itu dilarang, kenapa masih saya lakukan. Tapi Allah melarang manusia yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan, tidak layak di surga. Walaupun kamu alim, walaupun kamu ahli ibadah, tapi ada setitik kesombongan di hatimu, maka surga enggak layak buat kamu. Kayaknya aku enggak layak, ya Allah. Lagi bagaimana lagi para pendosa ini? Kalau engkau lari kepada kami, lalu kepada siapa kami? Pada siapa kami memohon pengampunan? Ya, mohon, ya, mohon kepada siapa kami mohon pengampunanmu ya Allah. Gitu. Ilahi abdikal asi ataka, wahai Allah, aku hambamu yang banyak dosa, datang kepadamu mengemis pengampunanmu ya Allah. Ya. Maka tidak ada manusia yang suci di dunia. Maka Imam Syafi'i ketika membaca tulisan-tulisan syairnya Abu Nawas itu menangis, meneteskan air mata. Aku baru setitik amal-amalku tapi merasa sombong. Bahkan waktu hidupnya Abu Nawas aku bahkan bilang dia itu seorang ulama tapi banyak melucu gitu. Banyol gitu. Pelawak gitu. Ulama atau pelawak Imam Syafi'i tidak suka. Tapi ketika meninggal, Imam Syafi'i meneteskan air mata penyesalan. Ternyata syair-syairnya Imam Syafi'i itu membuat hatinya Imam Syafi'i terketuk. Nah, setelah itu nanti Imam Syafi'i yang dulunya keras, segala hukum-hukumnya keras dikaulkan di Irak itu, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Disurah hukumnya Imam Syafi'i menjadi hukum yang moderat, hukum yang lembut, yang mengasihi kepada seluruh umat. Ya. Nah, hukum itu bukan lembut atau ya waktunya keras-keras, waktunya lembut. Tapi Imam Abu Nawas itu bisa merangkul siapapun. Pendosa, pelacur, petani, pedagang, semua jadi muridnya Imam Abu Nawas. Imam Abu Nawas. Nah,
Nanti Imam Abu Nuwas itu punya guru manufaktur, namanya Syekh Bakhlul. Coba, Syekh Bakhlul, Tom Al-Bakhlul, tidak? Syekh Bakhlul itu wali besar. Cuma sekarang orang itu pada ngawur, dikiranya kamu itu Bakhlul. Bakhlul itu wali, walinya Allah. Walinya Allah, ulama besar, tukang tidur di kuburan. Tiap hari meluk kuburan, meluk nisan, dikira orang gila. Lihat, dia itu siapa? Sultan apa? Beliau ini bukan sembarangan orang. Dia itu adik kandung Raja Sultan Malik Harun al-Rashid. Adik kandungnya raja, tiap hari tidur di kuburan. Sampai Sultan Harun al-Rashid ini orangnya itu memikirkan adiknya sampai bingung, kapan sembuhnya adikku. Suatu ketika Raja al-Rashid lagi jalan-jalan, dia lihat adiknya pas lewat kuburan kan. Bahlul, kamu tuh kapan warasnya kok gila terus? Juga disediakan istana rumah yang enak di sana kok. Kamu tuh tiap hari tidur di kuburan. Dijawab oleh Syekh Bakhlul, kakakku yang kucintai, sebenarnya yang gila itu saya atau kamu? Bakhlul, kamu kok bilang saya gila? Ya, maksudnya itu yang waras siapa? Waras itu kamu apa saya? Gimana? Kalau Anda mempertahankan istana Anda, menjaga istana Anda, memperbaiki istana Anda, yang suatu saat itu akan engkau tinggalkan. Akan engkau tinggalkan istanamu, istri-istrimu yang cantik, bangunanmu, emas permatamu, semua akan engkau tinggalkan. Dan kau akan hancur, puing-puing menjadi debu. Dia fana, tapi engkau puja-puja, engkau ciumi, engkau tiduri, engkau menjaga perkara yang akan berujung pada kehancuran. Tapi kakakku, kamu tahu nggak? Ini apa? Itu kuburan dahulu. Kita nanti telah akan di sini, kakak. Maka aku tiap hari memeluk kuburan, karena aku tahu aku akan berada di bawah nisan ini. Kelak aku akan berada di bawah kuburan ini, kakakku. Maka aku tiap hari mendatanginya supaya hatiku lembut dan aku ingat Allah kalau aku akan terbaring di bawah nisan-nisan ini. Kalau begitu sekarang yang warisnya saya tebak, kakak. Oh iya, betul kamu. Iya. Ya adikku Bahlul, kamu orang yang benar. Aku mempertahankan sesuatu yang fana, dan engkau menjaga sesuatu yang akan menjadi rumah sejati. Ini rumah sejati kita, kakak. Kamu yang benar adikku. Aku memuja